Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami ini. Dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat RPP 1 lembar dengan berbasis Google Form. Langsung saja, pertama kita buka Google Drive terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah dapat Bapak Ibu lihat, saya sudah menyiapkan satu untuk Google Docs dan juga satu untuk Google Form. Nah, yang pertama kita akan buat ini format RPP-nya gitu ya. Nanti deskripsi format ini akan saya sisipkan di deskripsi berupa link gitu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu lihat ada judul, kemudian ada identitas. Ini sekolah disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Lalu mata pelajaran. Nah, untuk mata pelajaran, kelas, materi pokok, tahun pelajaran, dan alokasi waktu, kita akan tambahkan teks seperti ini dengan cara membuat tanda kurung seperti ini gitu ya. Kemudian selanjutnya di bagian tujuan pembelajaran dan seterusnya, ini karena ini dalam bentuk format ya, jadi ini sama semua, hanya ada beberapa kalimat yang berbeda saja. Nah, misalkan di tujuan pembelajaran ini di akhir itu akan ada berkaitan dengan materi. Nah, materi ini nanti sama dengan yang ada di materi pokok. Kemudian di bagian B, media, alat, dan sumber belajar, ini juga ada tagnya gitu ya. Kemudian di bagian kegiatan pendahuluan, ini juga ada tag untuk materi. Di kegiatan inti ini tidak ada. Lalu kegiatan penutup, dan nanti di bagian penilaian ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga keterampilan. Oke, ini adalah formatnya, nanti akan di-share untuk format ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membuat Google Form-nya. Nah, di sini sudah saya buka Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita buat Google Form serta Google Doc ini dalam satu folder gitu ya, yang ada di Google Drive ini. Jadi pastikan dalam satu folder. Oke, kita buka untuk Google Form-nya. Nah, di sini sudah saya buatkan. Yang pertama yang harus kita buat adalah pertanyaan tentang email, gitu ya. Dan di sini ini sebetulnya bisa ditulis secara manual, dalam artian ini bisa dalam bentuk jawaban singkat. Nah, kenapa di sini saya membuat pilihan ganda? Karena di sini supaya kita tidak mengetik ulang kembali ketika mengisi Google Form ini, seperti itu. Dan ini bisa kita tambahkan dengan akun Gmail yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah mata pelajaran. Barangkali di sini ada Bapak Ibu yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran, ini bisa dituliskan. Dan ini pun dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian kelas ini disesuaikan, ini juga dalam format pilihan ganda. Semester pun ini nanti dalam bentuk pilihan ganda. Nah, kemudian untuk materi ini dalam pertanyaan untuk jawaban singkat, seperti itu. Lalu untuk tahun pelajaran ini dalam format pilihan ganda, termasuk waktu gitu ya, pilihan ganda juga. Kemudian untuk media gitu ya, ini kita buat dalam format kotak centang, karena nanti dalam pilihan media ini bisa jadi lebih dari satu, sehingga kita buat dalam bentuk kotak centang. Termasuk untuk alat, lalu sumber belajar, sikap, kemudian ini untuk penilaian ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga keterampilan. Ini dalam bentuk kotak centang juga. Oke, seperti itu. Dan sebelum kita lanjutkan, yang perlu kita ingat adalah tag yang tadi telah kita buat untuk misalnya di sini mata pelajaran. Ini huruf kapital dan huruf kecilnya kita harus samakan persis mata pelajaran di sini dengan yang ada di Google Docs ini, di tag mata pelajaran ini. Begitupun yang seterusnya, kelas sampai pada penilaian keterampilan. Oke, baik, seperti itu. Nah, setelah kita buat Google Form, kita selanjutnya berpindah ke bagian jawaban di sini. Nah, selanjutnya kita buat Google Spreadsheet-nya. Nah, kemudian ini judulnya boleh diganti, kemudian kita klik buat. Baik, selanjutnya setelah Google Spreadsheet ini terbuka,
kita pastikan dulu untuk pertanyaannya sudah sesuai atau belum. Kita cek sampai pada akhir, sampai pada bagian keterampilan ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan gunakan salah satu add-on yang ada pada Google Spreadsheet, yaitu AutoCred. Nah, apabila Bapak Ibu belum menginstalnya, silakan klik dapatkan add-on, kemudian nanti cari AutoCred. Nah, kemudian diinstal, lalu setelah itu kita buka, klik launch. Baik, selanjutnya kita klik new job ini. Nah, kemudian pertama kita beri nama job ini gitu ya. Nah, misalkan kita tuliskan aplikasi RPP, misal seperti ini. Kemudian selanjutnya kita klik next. Kemudian di sini kita pilih templatenya dari mana, misalkan dari Drive. Jadi kembali ke Google Docs yang tadi kita telah siapkan. Nah, biasanya langsung terbuka. Ini kan karena kita tadi baru buat, nah maka ini akan tersimpan di yang paling atas. Oke, kita klik yang ini. Oke, ini sudah terpilih templatenya. Kemudian selanjutnya kita klik next. Selanjutnya di bagian ketiga ini kita akan cocokkan data yang ada pada form respon yang ini di Google Spreadsheet, kemudian dengan yang ada pada Google Docs gitu ya. Nah, di sini untuk mata pelajaran kita pilih untuk mata pelajaran, jadi kita samakan ya, kelas terhadap kelas, kemudian semester sampai pada keterampilan. Jadi kita perhatikan huruf kapital dan huruf kecilnya gitu ya. Nah, jika sudah pas semua kita klik next. Kemudian kita akan buat file settingnya gitu ya, dengan kita memberikan nama misalkan RPP 1 lembar. Kita beri tag di sini, jangan lupa, misalkan untuk materi tertentu gitu ya. Di sini saya tuliskan materi saja. Kemudian untuk tipenya di sini ada dua pilihan, Google Docs ataupun PDF. Kita pilih PDF. Silakan jika untuk Google Docs juga. Kemudian kita klik next. Kemudian selanjutnya di langkah kelima ini kita memilih lokasi penyimpanan dari AutoCred ini gitu ya. Kita pilih foldernya. Jadi ini kembali ke Google Drive kita. Kita pilih misalkan yang ini ya. Ini adalah RPP 1 lembar. Jadi kita kembali ke sini. Jadi di folder drive kita ini sama dengan foldernya sama dengan untuk Google Docs, Google Form dan juga Spreadsheet. Nah, di sini ada folder baru, maka kita tempatkan pada folder ini RPP 1 lembar. Oke, kita kembali, ini judul foldernya, lalu kita select. Nah, sudah ada. Kemudian kita klik next. Di sini ini opsional, kita lewati. Nomor 7 juga sama. Nah, untuk nomor 8 ini kita share dokumen dan juga send email. Nah, ini dalam bentuk PDF. Kemudian ini kolaborator, ini silakan ditentukan saja. Nah, selanjutnya adalah di sini kita gunakan tag untuk penyimpanan datanya. Jadi kita akan masukkan email ya, yang ini. Jadi nanti supaya ini bisa, ini kan poinnya adalah share dokumen. Jadi kita share ke email kita dan kita tuliskan tag email. Jadi sesuai dengan yang ada di Google Form tadi. Kemudian subjeknya misalkan RPP 1 lembar. Ini kita beri tag. Jadi tagnya kembali kepada materi ya. Jadi nanti kalau misalkan kita menuliskan materi, maka di judul email awal ini itu adalah seperti RPP 1 lembar, materinya tentang apa. Kemudian selanjutnya kita klik next. Nah, kemudian di sini kita berikan job trigger. Kita klik yang atas saja, yaitu kita klik yes. Kemudian selanjutnya kita klik yes. Nah, jika sudah, selanjutnya kita tinggal klik save. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah jobnya sudah ada, kita tinggal klik run job ini ya, atau tanda play ini. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya adalah kita tutup aplikasi ini. Oke, kita coba
isi Google Formnya dan nanti kita pastikan apakah sudah masuk ke sini atau tidak, gitu ya. Di sini sudah ada tulisan batch.id. Nah, kita sekarang coba isi Google Form ini. Oke, kita klik yang ini, kemudian misalkan mata pelajarannya, lalu kelasnya misalkan ini, di semester ganjil, materinya adalah misalkan tentang bioproses sel misalkan. Kemudian untuk pelajarannya ini, lalu waktunya 3x45, PowerPoint dan juga LKPD. Untuk medianya, alatnya laptop dan proyektor. Lalu buku sumbernya adalah buku dan juga internet. Ini sikapnya. Kemudian untuk pengetahuan itu penilaiannya tes tertulis dan juga untuk penugasan. Untuk keterampilannya portofolio dan jurnal pengamatan misalkan. Lalu kita kirim. Nah, selanjutnya kita coba cek di form jawaban yang ada di Google Spreadsheet ini. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu, di sini sudah ada waktu pengisiannya. Lalu di sini sudah ada ini dokumen successful created, artinya ini sudah dibuat dan kita cek ke email kita ya, karena kan tadi kita sudah men-setting agar otomatis tersimpan di email kita. Kita buka tab baru, kita coba cek email kita ya. Nah, ini sudah ada emailnya, kita bisa langsung buka saja. Oke, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini di judul yang tadi pada AutoCAD RPP 1 lembar, kemudian tag untuk materi, karena materi itu adalah bioproses sel, maka di sini otomatis tertulis bioproses sel. Nah, selanjutnya kita coba download. Oke, ketika downloadannya sudah selesai, kita coba untuk buka seperti apa hasilnya gitu ya. Nah, oke, kita klik dan disinilah hasilnya. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini untuk judulnya pun sudah langsung mengikuti RPP 1 lembar bioproses sel. Kemudian di sini sesuai dengan yang telah tadi kita buat. Tujuan pembelajarannya nih, karena ada tag di ujung tujuan pembelajaran ya, sama dengan yang atas. Ini untuk media, alat, dan sumber belajar, dan sampai pada bagian bawah. Oke, itu untuk sedikit sharing ilmunya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, sebagai lanjutan dari video sebelumnya, saya sebelumnya sudah membuat membuat materi dengan Google Docs, lalu membuat presentasi dengan Google Slide. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membuat kuis dengan menggunakan Google Form sebagai lanjutan dari materi-materi yang sudah kita buat. Nah, dalam pembuatan kuis Google Form ini ada 4 tipe soal yang akan kita buat. Yang pertama adalah tipe pilihan ganda, lalu yang kedua adalah tipe isian singkat, kemudian tipe drop down, dan yang keempat itu tentang dengan tipe kotak centang. Oke, kita langsung mulai saja. Pertama, silakan masuk ke akun Drive masing-masing Bapak Ibu teman-teman. Lalu setelah itu kita klik tombol baru ini. Nah, atau mungkin bisa diklik di area ini, di area filenya, atau mungkin nanti dibuat dulu folder supaya nanti lebih rapi. Nah, kita bisa klik kanan juga di sini, kemudian pilih Google Formulir. Ini akan otomatis ke tab baru. Nah, selanjutnya adalah kita buat judulnya terlebih dahulu. Misalkan judulnya adalah kuis 1. Kemudian untuk di bagian pertama ini kita buat identitasnya. Misalkan nama, dan di sini kita pilih jawaban singkat saja. Lalu kita pilih ini wajib diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan lagi. Yang kedua, misalkan kita masukkan kelas. Nah, untuk pilihannya disesuaikan saja. Misal 10 IPA 1, lalu kita arahkan kita arahkan di keyboard ke arah bawah. Ini supaya lebih cepat. IPA 2, kemudian tekan arah bawah di keyboard lagi. 10
IPA 3. Nah, oke, cukup seperti ini misalkan. Nah, setelah bagian identitas sudah selesai, kita tambah bagian ataupun section yang kedua untuk soal-soalnya. Oke, kita klik saja. Kemudian kita beri judul di sini, misalkan ini soal. Oke. Nah, jika sudah, kita tambahkan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaannya kita coba buka yang tadi lagi. Ini sudah saya siapkan pertanyaannya. Yang pertama adalah untuk tipe pilihan ganda. Ini saya kopikan dari sini. Kemudian kita pastekan. Nah, kita pilih yang pertama ini adalah pilihan ganda. Oke. Nah, kemudian untuk opsinya ini sebagai contoh saja. Dan 5 misalkan, 5 pilihan. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Ini kita nggak usah beri nama, beri nomor ya. Oke, untuk tipe isian singkat pertanyaannya ini. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini kita buat dalam bentuk jawaban singkat. Ini sudah otomatis ternyata. Oke, kita tambahkan pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaannya ini karena contoh, jadi saya buat pertanyaan-pertanyaan yang mudah saja. Oke, kita buat lagi. Dan 5. Oke. Kita tambahkan satu lagi. Untuk pertanyaannya adalah yang ini. Kita tambahkan. Oh ya, untuk bagian ketiga ini kita pilih yang drop down. Dan untuk pertanyaan yang keempat ini kita pilih yang kotak centang. Nah, ini sesuaikan dengan pertanyaannya. 4. Oke, maaf. Ini 2 dulu. Ini 3, 4, dan ini 5. Oke, cukup. Nah, jika pertanyaannya sudah siap, nah langkah selanjutnya adalah kita tinggal lanjutkan ke bagian setting di sini ataupun setelan, bagian atas dekat tombol kirim. Kita klik. Kemudian di sini ada beberapa setelan umum. Yang pertama adalah saya sarankan mungkin kita akan kumpulkan alamat email karena barangkali nanti murid-murid menuliskan identitasnya dengan nama yang mungkin nama panggilan ataupun nama karen mereka. Oke, kemudian di sini karena di sini saya gunakan akun Google Suite. Nah, ini saya tidak centang karena tidak semua murid menggunakan G Suite ini. Nah, ini mungkin saya klik batasi untuk 1 kali tanggapan saja. Nah, kalau misalnya nanti ada murid yang mengalami kendala, tinggal kita kirimkan kembali linknya nanti. Oke, kemudian untuk bagian yang bawah ini tidak perlu kita centang kalau menurut saya. Kemudian kita ke atas lagi di bagian presentasi. Di sini saya biasanya menggunakan acak urutan pertanyaan. Ya, itu saja. Kemudian untuk pesan konfirmasi setelah mereka mengerjakan semua soal, mungkin kita bisa tuliskan selamat Anda telah mengerjakan seluruh soal dengan baik. Titik. Semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih. Misal seperti itu tanggapannya. Dan satu lagi, ini yang paling penting karena kita ingin menjadikannya sebagai kuis atau ulangan atau ujian online, kita centang jadikan ini sebagai kuis. Kemudian di perilisan nilainya silakan ini disesuaikan. Kalau mungkin saya segera setelah setiap pengiriman, artinya murid akan dapat langsung melihat nilainya setelah mereka mengerjakan kuis tersebut. Kemudian responden dapat melihat. Nah, ini yang terakhir, pertanyaan tak terjawab mungkin kita centang saja jawaban yang benar. Ini tidak saya centang karena bisa saja nanti ketika murid mengerjakan secara online ini ada yang sudah mengerjakan dan bisa berbagi tentang jawabannya. Untuk nilai poin kita centang saja. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, karena tadi kita menjadikan ini sebagai kuis, maka untuk bagian identitas ini tidak perlu kita ubah lagi. Hanya untuk di bagian soal ini, karena tadi kita jadikan ini sebagai kuis, maka kita perlu
mengisi kunci jawabannya supaya nanti otomatis dalam penilaiannya. Nah, kemudian di awal ini kita tentukan berapa poinnya. Misal di sini saya membuat 4 soal supaya nanti jadi 100%, maka saya berikan 25 poin. Kemudian di sini saya pilih sesuai pertanyaannya, itu jawabannya adalah yang ini. Jumlah kaki ayam 2. Oke, jika sudah, klik selesai. Ini untuk pilihan ganda. Kemudian jangan lupa klik wajib diisi. Lalu untuk pertanyaan kedua ini tentang jawaban singkat. Nah, ini juga kita bisa setel otomatis untuk jawabannya. Kita klik kunci jawaban lagi, lalu kita tambahkan poinnya misalkan 25. Kemudian jawaban yang benar ini misalkan berapa hari ayam mengerami telur, 21, misalkan pakai angka. Atau ada juga anak yang mungkin menuliskan dengan huruf 21. Ini hurufnya kecil semua. Atau misalkan ada yang menuliskan dengan ada huruf kapital di setiap katanya. Atau selanjutnya misalkan di huruf D-nya saja yang besar misalkan. Jadi ini untuk memungkinkan jawaban-jawaban anak-anak yang beragam. Dan satu lagi misalkan ada yang secara simpel menjawab 21. Oke, mungkin saja seperti ini. Oke, jika sudah kita klik selesai. Oke, itu untuk soal nomor 2. Nah, untuk nomor 3 ini adalah menu drop down, sama kita klik kunci jawabannya, beri poinnya 25, lalu kita pilih jawabannya kaki kuda 4. Oke. Ini satu aja ya. Kalau untuk drop down bisa 2. Oke. Kita pilih satu saja untuk kunci jawabannya. Kita klik selesai dan jangan lupa klik wajib diisi. Oh, yang ini yang kedua belum saya klik wajib diisinya. Dan yang nomor 4 ini untuk tipe kotak centang. Kita juga beri kunci jawabannya, poinnya 25. Kaki sapi berapa ya? 4. Oke, ini cukup satu saja. Ini bisa 2 sebetulnya karena ini kotak centang, tapi ini karena jawabannya pasti, maka pilihnya cukup 1. Oke, sudah, klik selesai dan klik wajib diisi. Nah, jika sudah selesai seperti ini, tahapan selanjutnya adalah kita klik tombol kirim di sini bagian atas. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan, apakah kita akan mengirimkan via email ke murid-murid, atau jika tidak, kita salin linknya saja. Kita bisa perpendek URL-nya, lalu kita tinggal salin. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin mengembed atau menempatkan di blog ataupun websitenya, tinggal ini diklik di bagian paling kanan, lalu salin. Oke, yang umum mungkin kita gunakan yang tautan saja ataupun link. Oke, kita salin. Dan sekarang kita cobakan, misalkan di sini. Oke, kita copy paste di sini, kemudian kita enter. Ini form yang tadi sudah kita buat, misalnya kita isi asal saja. Kemudian gmail.com, lalu untuk ini karena tadi diklik pengacakan ya, makanya namanya jadi di bawah. Ini tidak apa-apa. Misalkan Ibnu, kemudian masuk ke bagian selanjutnya tentang soal. Nah, ini kan ini diacak ya soalnya. Tinggal kita kerjakan saja. Ini saya acak. Misalkan saya coba 21 tadi ya. Kemudian ini jumlah kaki kuda 4. Oke, ayam 2. Oke, setelah ini beres, kirim. Nah, ini adalah tanggapan, kalimat tanggapan yang tadi kita buat. Selamat Anda bisa dengan baik, semoga memuaskan, terima kasih. Nah, setelah mereka mengerjakan, mereka bisa melihat skornya secara langsung, karena tadi kita setting bisa langsung. Oke, lihat skor. Nah, skornya murid itu bisa melihat di sini 75 dari 100. Dan mereka bisa melihat jawabannya. Oke, baik, itu kemudian yang selanjutnya kita kembali ke formulir kita.
Nah, di sini sudah ada, di bagian respon ini sudah ada satu, artinya yang peserta didik ataupun murid sudah mengerjakan tadi contoh. Kemudian kita bisa pilih per pertanyaan, atau misalnya kita klik yang individual ini. Nah, ini karena baru ada satu, maka ini ada satu saja. Nah, untuk anak pertama ini, misalkan dengan nama Ibnu ini, dia mendapatkan nilai 75. Dan selanjutnya, kalau misalkan sudah banyak yang mengerjakan, kita bisa buat dalam bentuk spreadsheet. Kita klik saja, kemudian kita buat spreadsheet baru. Oke, tinggal kita buat seperti itu. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami ini. Dalam kesempatan video kali ini, kami akan berbagi bagaimana cara memindahkan soal dari Word ke dalam bentuk Google Form. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum ke sana, mungkin ini kita bisa manfaatkan untuk pelaksanaan ulangan harian ataupun WAS ataupun kuis yang lainnya dalam proses pembelajaran secara daring seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita harus siapkan dulu soal di Microsoft Word-nya. Oke, kita ke Microsoft Word-nya dulu. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah soal ini tidak perlu kita tambahkan numbering. Maksudnya adalah penomoran yang ini. Jadi tidak perlu ada nomor 1, 2 sampai misalkan 30, 40, 50 dan seterusnya. Jadi tidak perlu ada numbering, cukup pertanyaan soalnya, kemudian jawabannya. Dan kemudian kalau misalkan ada soal yang bergambar seperti ini, mungkin saya sarankan di sini ada petunjuk serta pertanyaan dan gambar ini kita jadikan gambar semuanya ya. Caranya ya kita gunakan aplikasi snipping tool, atau kalau enggak yang saya gunakan ini adalah Lightshot kayak gitu. Jadi ini bisa menjadi dalam bentuk gambar kayak gitu. Kemudian bawahnya pilihan gandanya, lalu ini juga seperti tabel ini saya jadikan sebagai gambar karena nanti kan di Google Form itu hanya ada pertanyaan dan juga pilihan gandanya atau jawabannya. Nah, untuk sisanya model-model yang normal seperti ini, atau kalau misalkan bentuknya adalah chart, ada grafik dan seterusnya, mungkin disarankan dijadikan gambar seperti ini. Oke, ini soalnya sudah siap. Selanjutnya adalah kita ke akun Gmail kita, ya, masuk ke drive kita masing-masing, pastikan sudah login. Nah, kemudian kita upload file soal tadi yang dalam bentuk Microsoft Word. Nah, cara penguploadannya kita bisa klik kanan, upload file, atau kalau enggak, kita cari di folder di mana kita menyimpannya. Misal tadi saya menyimpannya di ini, di desktop yang ini. Nah, kita tinggal tarik saja, tarik ke drive yang tadi. Oke, nah seperti ini. Oke, ini sudah terupload ke sini. Kemudian kita buka file ini. Nah, ini akan otomatis terbuka dalam Google Dokumen. Oke, jika sudah terbuka soalnya seperti ini, kita cek dulu. Nah, ternyata sama. Nah, selanjutnya adalah yang harus kita perhatikan di sini. Ini masih dalam bentuk format Microsoft Word, dan ini harus kita ubah ke dalam bentuk Google Dokumen. Caranya adalah klik file, kemudian setelah itu simpan sebagai Google Dokumen. Kita klik, dan ini akan otomatis ke tab baru juga dan akan tersimpan secara otomatis ke dalam bentuk Google Dokumen. Nah, jika sudah, kita tinggal close saja bagian ini. Kita close dua-duanya. Nah, kemudian kita kembali ke drive kita, dan di sini sudah ada dua file soal kita. Soalnya sama tetapi beda bentuk saja. Yang bawah adalah format Microsoft Word, yang atas Google Dokumen. Oke,
Selanjutnya adalah masih dalam folder yang sama. Di sini kita klik kanan, lalu kita pilih Google Formulir dan kita pilih formulir kosong. Oke. Karena ini tujuan utama kita membuat soal dalam bentuk Google Formulir. Nah, selanjutnya di sini untuk soal awal ini kan otomatis kita hapus saja dulu. Nah, selanjutnya adalah kita ke bagian titik 3 ini lainnya, kemudian pilih add-on ya. Selanjutnya kita cari aplikasi form builder. Telusuri di sini. Form builder yang ini yang atas. Nah, yang ini Bapak Ibu, klik form builder. Nah, di sini silakan Bapak Ibu install saja. Kemudian nanti akan ada verifikasi akun, tinggal izinkan dan selesai. Setelah instalasinya selesai, tutup dari bagian ini, pop-up ini. Nah, kemudian kita pilih di tampilan di tombol add-on ini, klik form builder. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita tutup ini dulu, close, kemudian reload this page ataupun kita refresh. Oke, jika sudah, tunggu sampai add-onnya muncul lagi, kita klik lagi, kemudian pilih form builder lagi. Nah, di sini sudah muncul tombol start. Nah, kemudian di sini kita pilih dari Google Docs seperti yang sudah kita simpan soalnya tadi, formatnya Google Doc. Kemudian kita pilih dokumen yang mau kita impor, yang ini. Kita pilih, kemudian pilih select. Nah, di sini kita tunggu dulu sampai soal itu dipersiapkan oleh form builder. Oke, di sini tandanya udah sukses masuk. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, pastikan dalam bentuk multiple choice karena semuanya akan pilihan ganda. Kemudian jumlah soalnya kita pastikan sama. Lalu kita pilih import selected. Nah, ternyata ada masalah di sini, kuota untuk pembuatan soal otomatis melalui form builder ini terbatas atau ada limitnya. Maka pilihannya adalah kita klik upgrade, tapi ya kita harus berbayar di sini, bisa bulanan atau tahunan. Nah, supaya tidak berbayar, kita tutup ini, kita kembali lagi ke Google Drive. Ini sebagai antisipasi ketika kita tidak pilih untuk upgrade. Nah, kita pilih file ini yang soal kita dalam bentuk Google Dokumen. Kita klik kanan, kemudian kita bagikan. Nah, kita bagikan ke akun Gmail yang kita punya. Maksudnya adalah akun email lain yang kita punya. Oke, kita pilih. Kita tuliskan Gmailnya. Nah, ini ya, misalkan ini yang contoh yang saya. Kemudian pastikan ini sebagai editor. Boleh ditambahkan pesan kalau mau, lalu kirim. Nah, ini tetap bagikan saja ini. Oke. Nah, di sini sudah ada tanda dibagikan Bapak Ibu yang ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita bagikan, artinya email yang tadi kita bagikan sebetulnya itu email yang baru Bapak Ibu. Nah, kita buka ya. Nah, ini adalah akun daripada Gmail yang baru saya buat. Nah, ini sebagai antisipasi. Jadi yang penting kita membagikan kepada Gmail yang memang kan Gmail itu bisa membuat Google Formulir gitu ya. Nah, Google Formulirnya yang dipastikan belum ada aktivitas terhadap form builder kayak gitu. Jadi kalau mau bikin baru aja akun Gmail. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita klik di bagian dibagikan kepada saya yang ini. Kita pilih. Nah, ini kan soal yang tadi dibagikan dari akun email saya yang lain. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal buat Google Formulir di sini atau kita salin dulu, buat salinan supaya ini tersimpan di drive kita. Nah, ini kita close.
ini salinannya. Selanjutnya di sini kita klik kanan lagi, pilih Google Formulir, pilih formulir kosong. Oke, ini akan otomatis ke Google Formulir. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk ini kan otomatis ini aku close. Nah, ini kan otomatis kita boleh hapus dulu atau tidak juga nggak masalah. Nah, selanjutnya karena ini adalah akun baru, kita harus tambahkan add-on seperti yang kita lakukan di akun Gmail sebelumnya. Kita tambahkan form builder lagi. Nah, yang ini. Kemudian pilih yang ini, Bapak Ibu. Kemudian install. Kita klik install, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita pilih akun Gmail kita ya. Kan yang ini ya. Oke, kita klik saja. Lalu ada verifikasi akun. Perizinan. Kita scroll ke bawah, tinggal klik izinkan. Oke, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Jika sudah selesai, kita tutup. Kemudian tutup juga bagian yang ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini akan muncul tombol add-on, kan tadi kan belum ada ya. Oke, kita klik, kemudian pilih form builder. Nah, kita pilih start. Dan kita akan impor dari bentuk Google Docs. Kan tadi kita sudah siapkan dalam bentuk Google Docs. Kemudian kita pilih yang ini ya Bapak Ibu ya, yang salinan. Ini sama aja. Kita pilih select. Kita tunggu sampai form builder ini siap untuk mengimpor soal kita ke dalam bentuk Google Formulir. Oke, kita cek dulu. Pastikan di bagian bawah dalam bentuk multiple choice. Nah, kemudian pastikan soalnya, jumlah soalnya ada nggak yang terlewat. Oke, jika sudah, kita pilih import select. Nah, ini kita harus menunggu sampai soal-soal ini terimpor, dan ini tergantung kecepatan dari internet kita gitu ya. Nah, kalau kita mau ngecek, kita bisa scroll ke bawah Bapak Ibu. Nah, di sini dalam proses import, ini kan pilihan jawabannya, soalnya karena dalam bentuk gambar. Kemudian kalau soal yang biasa ini akan mudah untuk terupload gitu ya, terimpor ke sini. Nah, kayak gini Bapak Ibu ya. Kita tinggal tunggu sampai proses import ini selesai. Nah, jika sudah, di sini kita bisa tambahkan judul kuis atau judul ulangannya. Kemudian di bagian pertama ini, misal kita bisa setting identitasnya, nama, kelas, nomor absen, ataupun yang lainnya. Oke, jadi seperti itu langkahnya bagaimana kita bisa memindahkan soal dari Word ke dalam bentuk Google Formulir. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengatasi terhadap limit daripada form builder yang basic, yang artinya yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar itu akan lebih mudah lagi. Oke, baik, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan di sini sudah ada keterangan import selected ya. Oke, coba kita minimize. Kita cek ke bawah dan alhamdulillah sudah terupload semua ya Bapak Ibu. Nah, ini udah semuanya, ini jumlahnya lumayan ada puluhan. Nah, jika sudah, kita close saja form builder ini. Oke. Nah, ini sudah siapkan, tinggal bagi judulnya misalkan kuis 1 atau misalkan UH1 UAS dan seterusnya. Di sini untuk kolom identitas ini ganti judulnya. Kemudian tinggal kita setting ini menjadi kuis dan selesai. Oke. Nah, untuk settingan kuis ini sudah saya buat dalam video saya sebelumnya. Tinggal dicek saja di video saya yang lain. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu teman-teman. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami ini. Dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang tutorial Google Form. Nah, kesempatan video ini akan membahas bagaimana cara membuat pengawas pada ujian online di Google Form. Bagaimana caranya? Kita langsung mulai saja. Oke, pertama silakan Bapak Ibu teman-teman buat Google Formulirnya, ataupun mungkin ini contohnya adalah soal Google Form yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, jadi di sini kita misalkan jadikan dua bagian. Bagian pertama adalah untuk identitas, kemudian bagian kedua ini untuk soal-soalnya. Nah, di bagian ini sebagai awalan ya Bapak Ibu. Jadi di bagian atas ini untuk kolom identitas ada nama dan juga kelas. Nah, untuk nama ini ada tips dan triknya. Pertama kita pilih di sini adalah drop down. Kemudian setelah itu kita ambil list nama anak-anak yang mungkin sudah disiapkan dalam bentuk di Excel gitu ya. Kita blok, kemudian kita copy, lalu kita kembali ke Google Form. Kemudian kalau misalkan ini contoh Bapak Ibu misalkan seperti ini, nah kita jadikan ini drop down. Kemudian kita simpan di opsi 1, kemudian kita klik kanan dan paste. Nah, ini akan otomatis langsung menjadi deretan dari list nama-nama anak yang ada di kelas tersebut. Oke, kita hapus ya karena ini sudah ada. Baiklah, nah kemudian yang kedua untuk kelas ini juga sama. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, pertama setelah kita memiliki soal-soal ini gitu ya, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menyiapkan pengawas untuk ujian online secara otomatis ya. Pertama kita masuk ke bagian add-on atau pengaya. Di sini caranya adalah timer plus auto proctor, kemudian kita pilih yang ini. Setelah itu silakan Bapak Ibu install saja ini, nanti ada verifikasi akun Gmail dan seterusnya, tinggal dilanjutkan saja dan setujui. Nah, kalau misalnya sudah terinstall, kita tutup bagian ini. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal setting untuk membuat yang namanya proctor ataupun pengawas ujian ini. Nah, selanjutnya adalah kita ke bagian ini, klik di bagian add-on, kemudian kita pilih timer plus proctor. Nah, kalau seperti ini kita close dan kita reload page-nya. Oke, kita tunggu sampai tombol add-on muncul lagi. Nah, ini sudah ada lagi, kita klik, lalu kita pilih auto proctor. Kemudian kita masuk ke bagian setting. Di sini ada setting, ada result atau hasil dan bantuan. Kita pilih setting dulu Bapak Ibu. Nah, di bagian setting ini ada 3 bagian, ada main, ada timer sama proctor. Nah, di bagian utama atau main ini, di sini kita ada 2 pilihan. Yang pertama adalah kita mengaktifkan timer dan juga mengaktifkan pengawas atau proctor. Nah, ini silakan saja Bapak Ibu. Jadi saran saya kita masukkan timernya juga. Jadi ini otomatis ya. Nanti timernya berarti kan berapa lama waktu pengerjaan si ujian tersebut. Kemudian kalau kita klik enable proctor, maka pengawasnya akan diaktifkan. Kemudian di sini maksimum untuk pengerjaannya itu berapa kali max number of attempt ini. Misalkan 1 kali atau mungkin 2 kali gitu ya. Bebas lah itu. Misalkan saya pilih 1 kali saja. Lalu di sini juga kalau misalkan kelas kita sudah terhubung ataupun kita memiliki kelas online, di Classroom kita bisa tinggal tambahkan saja. Nah, oke, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian timer. Di sini kita tentukan dulu durasi ya, berapa lama ujian ini akan berlangsung ya. Misalkan ujiannya selama 60 menit. Ini dalam menit ya Bapak Ibu. Kita tuliskan 60, berarti 60 menit. Kemudian di bagian ini di sini ada start date, artinya tanggal dimulainya ujian ini
tanggal berapa bisa diakses. Misal kalau kita klik, mungkin kita pilih tanggal 1 ya, atau kalau mau kita ganti besok lah ya, hari Jumat deh, tanggal 4. Kemudian mulainya jam berapa, misalkan mulai pukul 07.30 seperti itu. Lalu ini tanggal berakhirnya, misalkan di tanggal yang sama, tanggal 4 juga. Waktunya misalkan, jadi karena mungkin murid Bapak Ibu itu ada yang di wilayah barat, timur, dan tengah dari Indonesia gitu ya, maka misalkan akhir pengerjaannya pukul 12.00 misal. Nah, kemudian di sini ada pilihan auto close test. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu aktifkan ini, maka secara otomatis tes ini akan selesai, artinya tidak dapat diakses lagi ketika waktu yang sudah kita setup di atas, tanggal 4 sampai tanggal 4, maksudnya durasinya kan hanya dari jam 7 sampai jam 12 kayak gitu. Kalau kita ini aktifkan, maka itu akan otomatis selesai. Wah, tidak dapat diakses lagi. Kita klik update setting. Oke. Kemudian yang ketiga, ini adalah proctor. Nah, ini atau pengawas ini nanti bisa melacak bagaimana murid itu selama mengerjakan ujian. Nah, yang pertama ini adalah bisa melacak tab switching, artinya tuh murid akan membuka tab baru atau tidak. Artinya bisa jadi googling ataupun cari jawaban gitu ya. Yang kedua, ini kita aktifkan kameranya, artinya nanti selama pengerjaan itu murid akan terawasi dengan kamera. Misalnya kalau dia menggunakan HP, ya berarti dari kamera depannya seperti itu, atau misalkan di PC ya dari kamera webcamnya kayak gitu. Kemudian mikrofon, nah ini kalau kita aktifkan, maka segala noise ataupun keributan yang ada di sekitar murid yang sedang mengerjakan ujian ini, maka itu akan terdetek. Dan ini kalau misalkan ada foto juga jadi akan terdetek kayak gitu. Nah, kemudian selama ujian ini kita bisa lihat di sini. Jadi anomali ini itu akan dapat kita amati. Kalau me after the test, berarti ini bagi kita sebagai guru yang memberikan ujian. Nah, kalau misalnya user during the test, berarti kalau kita aktifkan ini, murid akan mendapatkan notifikasi ataupun akan diinformasikan bahwa waktu pengerjaannya misalkan, ataupun mereka melakukan ketidakjujuran di sini. Jadi akan ada notifikasi bagi mereka. Oke. Baik, jika settingan pada ketiga bagian ini sudah kita selesaikan, pada main, pada timer, dan juga pada pengawasnya, selanjutnya adalah kita tinggal copy link ini, kita klik bagian copy link ini, kita coba di sini Bapak Ibu, kita coba pastekan di sini, ya, ini linknya, kemudian kita enter. Akan seperti apa nanti tampilannya ketika murid mengerjakan ujian ini. Nah, di awal ketika murid mengklik link ini, maka akan ada tutorial ataupun bagaimana mereka harus mengerjakan ini. Mereka bisa kita arahkan untuk mengklik video ini, ya. Di sini ada arahan ketika mereka mengerjakan ujian Google Form ini dengan di setting melalui auto proctor ini. Oke, anggaplah murid-murid sudah melihat video tutorial ini, kita klik got it. Kemudian Bapak Ibu masih memberitahu murid-muridnya bahwa mereka harus mengaktifkan mikrofon. Jadi kita pilih allow di bagian kiri atas ini kalau mereka menggunakan PC, di HP pun sama, karena settingan kita pun sama. Kemudian kita juga harus mengarahkan murid untuk mengizinkan penggunaan daripada kamera, ya, kayak gitu. Nah, kita tunggu sampai proses ini selesai. Nah, baru setelah ini murid-murid akan mengerjakan ujiannya. Nah, di sini di sebelah atas ini ada timer. Artinya kan tadi sudah kita setting selama 1 jam, dan di sini pengerjaan ini sudah berlangsung timernya. Kemudian di bagian kiri ini ada notifikasi noise detected. Nah, karena tadi kita mengaktifkan
untuk pengawasan daripada keributan ya. Jadi artinya khawatirnya kalau misalkan murid itu dibantu oleh saudaranya ataupun oleh yang lainnya, itu bisa ketahuan di sini. Artinya ada noise ataupun ada bising ataupun ribut gitu ya, tidak kondusif. Oke, nah setelah ini ya murid silakan mengerjakan. Misalkan kita coba ini kelasnya, kemudian ini namanya contoh saja, lalu ke bagian yang kedua. Nah, tinggal mereka kerjakan seperti biasa, misalkan ini secara acak saja. Oke. Nah, kemudian kirim. Nah, setelah mereka mengklik kirim, ini mereka juga harus mengklik klik after submitting test. Jadi setelah mereka mengirimkan ujiannya yang pada Google Form, tapi mereka juga harus mengklik ini yang bagian hijau di tengah ini, klik OK. Nah, kalau sudah, sini ada dua pilihan ya, ini berarti mereka tinggal klik yang yes, have finished submitting. Oke, tesnya sudah selesai dan nilai akan kita dapatkan. Oke, coba kita cek kembali ke Google Drive kita ataupun ke Google Form ini gitu ya. Nah, di sini sudah ada satu respon. Nah, ini yang tadi yang baru mengerjakan hanya ada satu orang dan nilainya adalah, kalau kita cek di individual itu nilainya 40 dari 100 karena hanya baru satu orang yang mengerjakan, 1 dari 1. Oke. Nah, kemudian di sini selanjutnya setelah kita mengetahui ada satu anak yang sudah mengerjakan, maka kita akan lihat bagaimana fungsi pengawasan dari autoproctor tadi. Kita kembali klik add-on autoproctor, kemudian kita klik yang bagian result ini. Oke, nah akan muncul pop-up lagi di sini. Ternyata di sini ada satu nama gitu ya dengan emailnya otomatis, dan di sini skor kejujurannya adalah 26% Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik bagian ini di angka 26% ini akan memperlihatkan tingkat kejujuran dari anak yang melaksanakan ujian ini. Ini kan jelek ya tingkat kejujurannya 26%. Kita lihat di bagian bawah. Ternyata di sini banyak sekali kebisingan ataupun noise. Nah, kalau kita lihat ke bawah ya, catatan dari autoproctor ini semuanya adalah catatan untuk kebisingan gitu ya. Nah, di sini juga ada rekamannya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu kalau misalkan kita ujikan gitu ya dengan menggunakan autoproctor ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami ini. Dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat rekap absen secara otomatis dan bisa dilakukan secara berulang. Dan mungkin ini sebagai tindak lanjut dari video saya sebelumnya tentang rekap absen ini. Langsung saja, pertama nanti kita akan mulai dari sini, yaitu dengan membuka Google Drive. Kemudian di sini saya supaya lebih rapi, saya siapkan ataupun saya buatkan folder terlebih dahulu untuk rekap absen. Nah, kemudian kita klik kanan lalu buat Google Formulir terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini di judul formulirnya kita buat misalkan presensi kehadiran biologi misal ya. Seperti ini. Kemudian untuk pertanyaan pertama kita akan tambahkan kelas terlebih dahulu. Kemudian untuk kelasnya ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian misal seperti ini. Ada 3 kelas dengan model pilihan ganda. Selanjutnya saya akan tambahkan section baru ataupun bagian kedua. Bagian kedua ini adalah
karena di sini ada 3 kelas, maka saya akan menambahkan kelas yang pertama misalnya seperti ini, kemudian kita tambahkan kolom pertanyaannya. Nah, misalkan ini adalah untuk kelas 10 IPA 1 gitu ya. Nah, untuk namanya sendiri kita akan ambil dari file Excel yang sudah kita miliki terkait dengan nama anaknya. Nah, kemudian mungkin di sini supaya lebih memudahkan, sini saya hapus dulu supaya bisa teman-teman Bapak Ibu lihat. Jadi nanti untuk list nama ini kita akan gunakan kombinasi antara nomor absen dan juga nama lengkapnya. Nah, pertama kita tuliskan dulu tanda petik 101, lalu di bawahnya tanda petik 02. Nah, kemudian kita akan tarik ke bawah, nah sampai ke option terakhir. Lalu di sini kita akan gunakan rumus, yaitu sama dengan kemudian nomor absennya, di sini ya, saya ulangi. Baik, setelah nomor absen terisi, selanjutnya adalah kita akan gunakan rumus. Yang pertama adalah tuliskan sama dengan, kemudian arahkan pada kolom absen pertama, kemudian dan, kemudian tanda kutip 2, kemudian titik, lalu spasi, tanda petik lagi, kemudian dan, kemudian kita arahkan ke nama. Nah, seperti ini. Kemudian silakan klik enter atau tekan enter seperti ini. Selanjutnya tinggal double klik saja ataupun tarik ke bawah. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini, dan list nama inilah yang akan kita copy paste ke Google Form. Oke, kita copy paste ke sini, kemudian kita tinggal pastikan saja di bagian opsi ini. Nah, jadi ada 30 murid untuk satu kelas. Yang pertama kelas ke-1, kemudian ini supaya memudahkan tampilannya ketika murid mengisi, kita gunakan drop down. Nah, selanjutnya kita tambahkan section yang kedua untuk kelas IPA 2. Nah, ini 10 IPA 2. Kita tambahkan pertanyaannya. Ini 10 IPA 2 juga. Kemudian selanjutnya kita kopikan juga dari list yang atas nama untuk kelas IPA 2 ini. Ini sudah saya buat supaya memudahkan. Kemudian kita copy paste ke sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan section yang ketiga ataupun bagian ketiga untuk kelas 10 IPA 3. 10 IPA 3. Nah, kemudian di bagian bawahnya juga kita buat pertanyaan 10 IPA 3 saja. Kemudian kita kopikan dari Excel untuk nama dengan model yang sama yang sudah kita kombinasikan antara nomor absen dan juga nama lengkapnya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita tambahkan section selanjutnya, yaitu untuk kehadiran. Nah, untuk pertanyaannya kita tuliskan keterangan. Nah, misalnya di deskripsinya misalnya kita tambahkan ini, misalkan kalau ini H berarti hadir gitu ya. Kemudian kalau I itu sama dengan izin, lalu untuk S itu sama dengan sakit, misal seperti itu. Kemudian untuk keterangannya kita tinggal tuliskan saja H, I dan juga S, atau jika dituliskan dengan secara lengkap juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita akan gunakan fungsi yang ada di bagian sini di titik 3 ini, yaitu buka bagian berdasarkan jawaban dengan model pilihan ganda di bagian kelas ini, sehingga nanti anak tinggal memilih sesuai dengan kelasnya. Kemudian untuk IPA 1 lanjutkan ke bagian 2, untuk IPA 2 lanjut ke bagian 3, kemudian untuk IPA 3 lanjutkan ke IPA 3. Nah, jangan lupa juga untuk bagian IPA 1, maka di sini arahkan langsung ke keterangan atau kehadiran. Bagian IPA 2 juga sama, ke bagian kehadiran. Lalu IPA 3 pun sama, lanjutkan ke bagian kehadiran. Dan untuk di bagian kehadiran ini karena terakhir, maka akan langsung ke bagian pengiriman, akan langsung dikirim.
Nah, selanjutnya mungkin kita coba sesuaikan untuk settingannya, karena di sini menggunakan G Suite Pro, maka ini kita tidak centang, dan ini kita tidak klik untuk batasi ke satu jawaban, karena ini akan dilakukan berulang. Untuk presentasi juga ini bisa ya, boleh. Kemudian untuk quiz ini tidak, dan kita klik simpan. Oke, sudah selesai untuk form kehadirannya. Nah, mungkin kita bisa tambahkan untuk tampilannya supaya bisa lebih enak dipandang gitu ya. Kita misalkan pilih saja yang ada di sini, bebas ya, yang mana saja. Misalkan yang ini atau yang buku saja ya. Kemudian kita sisipkan. Oke. Nah, kalau untuk warna tema, warna latar belakang dan lainnya silakan disesuaikan saja. Oke, selesai seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk isi kehadirannya, misal seperti ini. Nah, untuk kelasnya misal kita coba kelas IPA 1. Ini akan langsung mengarah ke IPA 1. Di sini juga seperti ini. Kita misalkan yang ini saja. Kemudian berikutnya untuk keterangannya misalkan hadir lalu kirim. Kita coba lagi untuk jawaban lainnya dengan kelas yang berbeda. Berikutnya, nah ini tadi kita belum tentukan dengan drop down ya, tapi tidak apa. Kemudian ini juga hadir lalu kirim. Kemudian kita coba satu kali lagi untuk kelas yang ketiga, IPA 3. Berikutnya ini kita pilih acak ya. Kemudian klik berikutnya, lalu kita tuliskan saja izin, misal kirim. Oke, mungkin tadi di sini kita bisa sesuaikan untuk yang kelas IPA 2. Ini modelnya kita samakan dengan yang pertama tadi, menu drop down. Kemudian yang kelas IPA 3 juga supaya seragam gitu ya. Oke, selesai. Kita coba ke atas lagi. Nah, di sini sudah ada 3 respon atau 3 jawaban. Nah, kemudian kita coba buka dalam bentuk spreadsheet-nya. Misalkan ini, lalu kita buat saja dengan spreadsheet baru. Oke. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, di sini kita sudah berada pada spreadsheet. Ini di form respon 1. Di sini kita bisa lihat ada waktu anak-anak ataupun murid melakukan absen. Kemudian ini ada kelasnya, ada 3 kelas berbeda. Maka untuk kolomnya juga ada perbedaan dan keterangannya seperti ini. Nah, mungkin kita coba ganti judulnya saja di sini. Dengan judulnya adalah data. Misal seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita buat sheet yang kedua ataupun lembar kedua, dan kita mungkin namakan rumus ya, karena nanti kita di bagian ini akan menggunakan beberapa rumus. Nah, jangan khawatir, untuk Bapak Ibu saya sudah siapkan beberapa rumusnya di sini, nanti akan saya sematkan di deskripsi. Nah, pertama kita coba masukkan rumus untuk waktu absennya. Jadi nanti ini mengambil dari bagian data ini untuk rumusnya gitu ya, dan kita masukkan ke sini. Kita tempel saja gitu ya. Oke, nah di sini akan langsung nanti untuk rumus ini bisa dilihat sama dengan array formula data. Itu berarti dari lembar ini A1 sampai A, berarti untuk baris A semua gitu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk rumus yang kedua, kita tinggal copy paste saja. Ini sudah disesuaikan
seperti ini. Kemudian kita sematkan di bagian yang kedua ini, lalu kita tempel. Ini juga sudah sesuai. Kemudian bagian ketiga ini adalah untuk rumus kombinasi nama per kelas. Jadi agar di bagian ketiga ini, di kolom atau baris C ini, itu akan muncul nama sesuai dengan kombinasi nomor absen dan juga untuk nama lengkapnya ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di rumus ini B1 berarti dari kelasnya, kemudian kita munculkan nama siswa, judul, headernya, kemudian ini ada IPA 1 diambil dari C1, maksudnya dari data tadi gitu ya. C1 berarti untuk ini, C itu untuk baris IPA 1, D untuk baris IPA 2, dan E untuk baris IPA 3. Seperti itu untuk penjelasannya. Dan kemudian selanjutnya adalah kita akan tambahkan untuk rumus keterangannya. Ini tidak terlalu susah, tidak terlalu panjang. Kita tambahkan di bagian sini, klik kanan dan tempel lagi. Nah, ini sesuai dengan yang diisi oleh murid. Nah, selanjutnya kita coba arahkan kursor di bagian D ini sampai posisi seperti ini, kemudian kita klik kanan, lalu kita sisipkan satu kolom di sebelah kiri dari keterangan. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan kode siswa. Nah, kode siswa ini kita lihat di rumusnya, itu adalah kombinasi antara kelas, nomor absen, dan juga tanggal. Kita copy paste, kemudian kita sematkan di sini. Oke, nah jadi nanti untuk setiap siswa memiliki kode yang berbeda, di mana nanti untuk awal ini 10 IPA karena ini nama kelasnya ya, 10 IPA 1, lalu di sini ada 04 berarti ini nomor absennya, lalu 220821 ini adalah untuk tanggal melakukan pengabsenan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita memiliki data ini, ada tanggal, ada kelas, ada nama, kode, dan juga keterangan, mungkin ini bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu gitu ya. Misalkan ini kita tempatkan di ataupun posisinya di bagian tengah gitu ya. Nah, seperti ini. Itu saja, ataupun disesuaikan. Kemudian selanjutnya kita tambahkan satu lembar lagi ataupun sheet yang ketiga. Mungkin kita beri nama, ini double klik saja, yaitu untuk rekap. Atau kita tuliskan saja sesuai kelasnya, 10 IPA 1. Jadi nanti kita coba rekap per kelasnya seperti ini. Nah, ini untuk IPA 1 dulu. Nah, kemudian untuk perekapan ini kita buat dulu, misal di sini ya. Kita coba tambahkan nomor absen, kemudian kelas, lalu nama muridnya atau nama siswanya, kemudian tanggalnya. Nah, jadi nanti di sini kita akan membuat berupa rekap data ya per tanggal. Kemudian untuk nomor absennya seperti tadi kita buat tanda kutip 1, 01, tanda kutip 02 gitu ya. Lalu kita tarik untuk misalkan anak IPA 1 itu tadi ada sejumlah 30 anak ya. Bisa tambahkan 3 lagi. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian untuk kelasnya berarti di sini 10 IPA 1. Lalu kita tekan kontrol dan tarik ke bawah sampai ke angka 30. Nah, jadi penggunaan tombol kontrol itu supaya tidak berlanjut angka ini 10, 11 dan seterusnya. Kemudian untuk nama siswanya kita copy paste saja dari Excel. Ini untuk IPA 1, kita ambil dari yang ini yang tidak ada kombinasinya. Kita kopikan, lalu kita kembali ke spreadsheet, lalu kita tempel mana saja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk tanggalnya, ini kita akan tentukan misalkan tanggal di sini adalah hari ini. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi nanti formatnya adalah tanggal garis miring bulan 08
kemudian 2021. Kalau misalkan penggunaan bahasa Inggris berarti biasanya bulan, tanggal, dan tahun kayak gitu. Nah, selanjutnya apabila misalkan Bapak Ibu mengajar dalam satu pekan itu 1 kali, maka kita gunakan rumus sama dengan kolom untuk tanggal yang pertama tambah 7, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini, kemudian tinggal ditarik saja. Nah, jika misalkan ini terlalu panjang, nah kita misalkan hilangkan untuk tahunnya, lalu kita klik di format ini, kemudian pilih angka, lalu kita pilih format lainnya, kemudian pilih format angka custom. Nah, di sini kita hapus saja bagian year atau tahunnya, kita terapkan. Nah, jadi tinggal 2, sehingga nanti untuk tanggalnya bisa lebih pendek gitu ya. Lalu kita geser sedikit seperti ini. Nah, supaya lebih simpel ya. Oke. Nah, kemudian misalkan kita geser ke kiri dulu, kita coba sesuaikan gitu ya, supaya posisinya berada di tengah semuanya. Kemudian ini kita gabungkan juga sama. Kemudian posisinya, oh ya, satu lagi untuk tanggalnya, misal kita gabungkan. Oke. Nah, kemudian untuk posisinya misalkan kita arahkan di tengah. Ini di tengah, lalu untuk supaya rata tengah gitu ya. Baik, itu untuk awalnya. Kemudian selanjutnya, baik Bapak Ibu, kita coba kopikan untuk rumus ini ya, untuk rumus recapnya dengan menggunakan VLOOKUP ini. Kemudian kita pastikan di sini. Nah, oke, kita cek dulu ya di rumusnya, kita sesuaikan. Ini adalah baris ke-8, maka untuk ini kita ubah jadi angka 8. Kemudian di baris A juga, ini bukan 7 tapi 8. Kemudian untuk tanggal ini di baris ke-7 ya, maksudnya adalah di sini untuk tanggal 22 ini. Jadi ini kan di D7 ya, maka kita ubah seperti ini. Nah, kemudian di sini ada penggunaan if error ini untuk supaya apabila nanti belum diisi, maka tidak akan menjadi bentuk yang error ataupun biasanya tulisnya NA itu ya. Dan di belakangnya ada tanda kutip kosong, yang nanti akan kosong gitu ya. Oke, jadi kalau kita coba tarik ke bawah gitu ya. Nah, ini akan muncul. Nah, karena tadi kita bisa lihat untuk absen nomor 4 ini itu sudah mengisi hadir di sini ya. Nah, coba kita sekarang lanjutkan. Misal ini kita desain terlebih dahulu gitu ya. Kita buat tabel. Oke, kita jadikan tabel. Nah, kemudian untuk nomor absen agak geser. Nah, ini nanti untuk penyesuaian ini silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini mungkin kita coba jadikan rata tengah gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk rekapannya pun juga kita coba posisikan di tengah supaya lebih rapi dilihatnya. Nah, oke. Nah, kemudian untuk di atas ini misalkan silakan bisa ditambahkan dengan judul, absensi, kelas, dan juga mata pelajarannya. Nah, selanjutnya kita coba duplikat, klik kanan, kita duplikasikan. Nah, nanti ini kita akan gunakan untuk kelas selanjutnya 10 IPA 2. Oke, nah karena ini kelas IPA 2 maka kelasnya kita ganti 10 IPA 2.
kemudian kita tarik sampai ke bawah. Nah, untuk list namanya juga kita ambil dari Excel yang tadi, yang ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kalau misalkan tadi ada, karena ini jumlahnya 29, maka kita bisa delete saja. Oke, seperti ini. Ini untuk kelas IPA 2. Kemudian kita juga bisa tambahkan. Nah, di sini Fadli Yuza, kalau kita lihat di data awal di respon, Fadli Yuza sudah mengisinya. Jadi ini sudah secara otomatis gitu ya. Kita kembali ke sheet 10 IPA 2, kita duplikasikan untuk satu kelas lagi. Kita ganti namanya 10 IPA 3. Nah, kemudian kelasnya kita ganti 10 IPA 3. Lalu kita tekan Ctrl lagi dan tarik sampai ke nomor terakhir, dan kita kopikan dari Excel untuk kelas IPA 3 atas nama ini semua ya. Kemudian kita copy, kita kembali ke sini, kemudian kita pastekan. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ini ada, karena jumlahnya hanya ada 27 ya, jadi kita bisa hapus 2 baris terakhir ya. Oke, dan kita lihat di sini untuk absen ataupun atas nama Aufa dengan absen nomor 5 ini sudah mengisi di sini, dan keterangannya juga izin, maka DKKP-nya pun izin gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja ini untuk judulnya ya. Nah, kemudian kalau kita coba lagi isi gitu ya, misal untuk kelas IPA 2 berikutnya, ini pilih namanya misalnya Cak, berikutnya kemudian keterangannya misal sakit. Oke, kita coba lagi untuk kelas IPA 3 berikutnya, kemudian kita pilih nama Acak atas nama ini, berikutnya kemudian ini keterangannya hadir. Oke, maka kita kembali ke spreadsheet, kita lihat di rekapannya seperti apa. Nah, ini untuk IPA 3 itu ada tambahan satu anak nama Ramadan ya, yang baru mengisi. Kita lihat di data ini yang terakhir gitu ya. Kemudian kalau di IPA 2 tadi atas nama Aldo ini sakit, kita coba cek di data apakah sudah ada. Nah, ini gitu ya. Jadi memang ini bisa memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan absensi selama pembelajaran daring ataupun online ini. Oke, seperti itu. Kemudian kalau misalkan nanti untuk bukti fisiknya, silakan tinggal di print out saja dari sini. Nah, kemudian tinggal download ataupun langsung print juga bisa di sini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.